Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Lia Fitri Nasri Andriani. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang pencemaran udara pada topik pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. Kalian tahu gak sih apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan suatu kondisi udara yang mengandung senyawa kimia maupun biologi dalam jumlah banyak yang berdampak bagi kesehatan makhluk hidup. Secara umum, pencemaran terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran udara primer ini penyebabnya langsung dari polutan, seperti meningkatnya karbon dioksida dari aktivitas pembakaran yang dilakukan manusia. Kalau pencemaran sekunder itu terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan yang terjadi di atmosfer seperti pembentukan ozon. Penyebab pencemaran udara. Secara garis besar, penyebab pencemaran udara itu terbagi menjadi dua macam, yaitu aktivitas alam dan aktivitas manusia. Kok bisa aktivitas alam menjadi penyebab pencemaran udara? Begini, kita ambil contoh letusan gunung berapi. Letusan gunung itu menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar. Otomatis berbahaya dong bagi kesehatan manusia dan tanaman. Nah, selain itu ada lagi kebakaran lahan di hutan yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang sangat banyak. Bisa mengganggu kesehatan manusia dan hewan, tentu kerusakan tumbuhan, bahkan sistem penerbangan bisa terganggu loh akibat asap dari kebakaran hutan ini. Kalau penyebab aktivitas manusia itu banyak, seperti asap pabrik, asap kendaraan bermotor, asap pembakaran sampah, dan juga asap rokok. Makanya jangan kaget kalau naik motor itu pasti banyak pengendara yang memakai masker untuk menutupi hidungnya. Ini karena mereka sayang dengan kesehatan pernapasan mereka. Mulai sekarang pakai masker ya. Lalu, apa sebenarnya dampak pencemaran udara? Jangan anggap sepele dampak dari pencemaran udara. Udara itu kan peranannya sangat vital, sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Maka dari itu, kita harus tahu dampak dari pencemaran udara. Yang pertama adalah kualitas udara yang menurun. Akibat dari pencemaran ini menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit pernapasan. Yang kedua adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu akan menimbulkan abu vulkanik yang juga membuat udara tercemar. Selain itu juga akan mengakibatkan hujan asam. Hujan asam ini mengandung unsur sulfur yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang ketiga adalah timbulnya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Yang keempat, itu adalah penggunaan produk pendingin ruangan yang mengandung CFC seperti freezer dan AC, itu dapat merusak lapisan ozon. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan penyebab dan dampak dari pencemaran udara? Lalu, bagaimana cara untuk mencegah pencemaran udara? Penyebab pencemaran udara. Secara garis besar, penyebab pencemaran udara itu terbagi menjadi dua macam, yaitu aktivitas alam dan aktivitas manusia. Kok bisa aktivitas alam menjadi penyebab pencemaran udara? Berikut beberapa usaha pencegahan pencemaran udara. 1. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, terutama yang mengandung asap, serta gas-gas polutan lainnya agar tidak mencemarkan lingkungan. Kedua, lakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan. Yang ketiga, memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi udara tinggi, karena salah satu kegunaan tumbuhan adalah sebagai indikator pencemaran ini, selain sebagai penahan debu dan bahan partikel lain. Keempat, mengurangi sistem transportasi yang efisien dengan menghemat bahan bakar dan mengurangi angkutan pribadi.